Sejarah masuknya Islam ke Filipina. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Suku dan Mindanao pada tahun 1380. Islam pertama kali disebarkan di kepulauan tersebut oleh seorang tabib dari ulama Arab bernama Karimun Makadum dan Raja Bakaida, pangeran dari Minangkabau. Islam kemudian tersebar ke Kepulauan Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah perantai lainnya. Penyebaran Islam mulai menghadapi hambatan dengan masuknya bangsa Spanyol ke Filipina pada tahun 1565 yang bertujuan untuk memperoleh koloni baru dari sekaligus menyebarkan agama Kristen Katolik. Dan pada saat itu penduduk Muslim Filipina disebut Moro oleh bangsa Spanyol seperti mereka menyebut masyarakat Afrika Utara yang menganut Islam. Dalam upaya menguasai Filipina Selatan yang mayoritas penduduknya Muslim, bangsa Spanyol melancarkan kristenisasi dan memukimkan penduduk Kristen di wilayah itu. Akibatnya, komunitas maupun wilayah penduduk Moro pun terus menyusut hingga berbatas pada Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao, bagian barat. Namun hingga Filipina mendapatkan kemerdekaan dari AS pada tanggal 4 Juli 1946, tuntunan dari bangsa-bangsa Moro untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara tidak terwujud. Bahkan sikap pemerintah Filipina yang mendiskriminasikan bangsa Moro semakin jelas terlihat. Antara tahun 1950 dan 1960, pemerintah Filipina menerapkan program pengembangan dan integrasi nasional. Program ini mengakibatkan membanjirnya kaum Kristen ke wilayah yang berpenduduk Muslim. Program tersebut dinilai oleh penduduk Muslim sebagai upaya pemerintah untuk menghancurkan komunitas Muslim Filipina. Selain itu, mereka merasa program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak pernah mencapai daerahnya. Kondisi Islam di Filipina. Islam di Filipina pada awalnya tidak mendapatkan tantangan dan hambatan. Namun setelah Spanyol masuk dan mendirikan kekuasaan di Filipina diiringi oleh Amerika dan Jepang, Islam pun mengalami tantangan dan hambatan yang sama beratnya. Pada bulan Mei 1898, Amerika datang ke Filipina di bawah pimpinan Commodore Dewey dan berhasil menghancurkan angkatan laut Spanyol di Manila. Melihat perkembangan Islam yang pesat, maka akhirnya Amerika pun mengekangnya sehingga non-Islam diberikan kelonggaran melawan umat Islam, sedangkan umat Islam melalui diawasi dan diberikan hukuman apabila mengadakan pembalasan. Karena itu umat Islam berusaha membebaskan diri dari kekangan Amerika dan memberontak di bawah pimpinan Datuk Munde dan Datuk Piang melawan golongan non-Islam. Kebangkitan Islam di Filipina. Proses Islamisasi di Filipina dihentikan oleh kedatangan Spanyol pada tahun 1567. Akibatnya Islam tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang secara penuh di Filipina kecuali di Filipina Selatan. Kebangkitan Islam di Filipina Selatan ditandai dengan dua interpretasi. Pertama, ada pandangan yang radikal dipegang oleh anggota MNLF yang merupakan minoritas dari Muslim Filipina. MNLF menyerukan pentingnya menegakkan apa yang mereka sebut dengan negara atau bangsa Moro. Yang kedua, ada pandangan yang moderat yang dipegang oleh warga Muslim yang ingin memperkarsai berbagai perubahan dalam masyarakat Muslim secara lebih luas. Adapun faktor-faktor penyumbang kebangkitan Islam adalah: yang pertama ada dibayarkannya tunggakan Perang Dunia II kepada beberapa Muslim, memungkinkan mereka naik haji dan kemudian membangkitkan kesadaran mereka. Yang kedua, ada bertambahnya perkumpulan dan organisasi Islam yang didukung oleh warga lokal maupun luar negeri. Dan yang ketiga, didirikannya sekolah-sekolah tinggi di universitas swasta dan negeri di negara ini yang memberikan kelas dan kuliah dalam studi Islam. Yang keempat, pemberontakan Moro yang mengakibatkan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan di kalangan Muslim. Minoritas masyarakat Muslim Filipina versus pemerintah.
Kemerdekaan yang didapatkan Filipina 1946 dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya Amerika Serikat dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya, pemerintah Filipina sendiri. Tekanan semakin merasa hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa 1965 sampai 1986. Kebijakan umum pemerintah Filipina terhadap kaum muslim pada dasarnya tidak berubah, hanya berbeda intensitasnya dari suatu presiden ke presiden lainnya. Pemerintah Manila mempunyai 4 titik pandang terhadap kaum muslim. Yang pertama, pemerintah masih memegang pandangan kolonial yaitu Moro yang baik adalah Moro yang mati. Yang kedua, kaum muslim adalah warga kelas 2 Filipina. Yang ketiga, kaum muslim adalah penghambat pembangunan. Yang keempat, masalah Moro adalah masalah integrasi, yaitu bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam arus utama mainstream tubuh politik nasional.